Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jumpa lagi bersama saya Kak Tekno di channel Guru Gunung. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu materi kepramukaan yang berjudul SKK dan TKK, atau kepanjangan dari syarat kecakapan khusus dan tanda kecakapan khusus. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apa itu SKK dan TKK, bagi kakak pembina yang ingin mendapatkan materi presentasi dari video ini, nanti silahkan bisa diunduh pada kolom deskripsi ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan langsung saja mari kita awali dengan pengertian dari kecakapan khusus pramuka. Apa itu kecakapan khusus pramuka? Kecakapan khusus pramuka adalah kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan di bidang tertentu yang dimiliki oleh seorang anggota pramuka sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan ini yang kedua, ada pengertian dari syarat kecakapan khusus atau disingkat SKK. SKK adalah syarat-syarat kecakapan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik yang harus dipenuhi untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK. Jadi SKK itu adalah syarat-syaratnya, atau biasanya ini berupa atau berbentuk ujian. Ujian apa? Ujian untuk mendapatkan TKK atau tanda kecakapan khusus. Nah, SKK ini nanti ada banyak jenisnya dan semua tergantung dari minat dari anggota pramuka. Tidak seperti SKU yang wajib dipenuhi semua. Untuk SKK, anggota pramuka bisa memilih sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan yang ketiga, pengertian dari tanda kecakapan khusus atau TKK. Tanda kecakapan khusus atau TKK adalah tanda yang diberikan kepada anggota pramuka yang berhasil menunjukkan pencapaian pada bidang tertentu. Nah, ketika seorang anggota pramuka sudah melaksanakan ujian SKK di bidang tertentu, maka dia jika berhasil akan berhak mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK yang dipasang pada seragam pramuka. Nah, ini adalah contoh pemasangan TKK ya. Setiap tanda kecakapan khusus atau TKK dipasang di lengan baju sebelah kanan. Nah, ini yang disebut dengan TKK ini. Bentuknya seperti ini. Dengan mengelilingi tanda kuarda. Nah, dipasang pada lengan kanan mengelilingi tanda kuarda. Ini yang disebut tanda kuarda atau badge lencana kuarda atau tanda lokasi ya. Ini di atasnya ada tanda lokasi atau kuarcap, berikutnya ada pita gudep atau nomor gudep. Nah, ini di bawahnya ada tanda kuarda maksud saya, dan disinilah TKK dipasang ya. TKK yang dapat dipasang di lengan baju sebelah kanan maksimal berjumlah 5 buah. Nah, ada batas maksimal untuk pemasangan TKK di seragam pramuka, yaitu hanya 5 buah saja. 2 di kanan tanda kuarda, 2 di kiri kuarda, dan 1 di bawah tanda kuarda. Jadi pemasangannya 2 di kanan, 2 di kiri, dan 1 di bawah. Jadi jumlah total ada 5 TKK. Berikutnya tentang tingkatan dan bentuk TKK. Untuk SKK Pramuka Siaga tidak berjenjang dan berbentuk segitiga. Untuk TKK-nya seperti ini ya, bentuknya segitiga, berukuran panjang 3 cm dan tinggi 2 cm. Panjangnya 3 cm, tinggi 2 cm, dengan puncak menghadap ke bawah. Puncaknya ini menghadap ke bawah. Jadi untuk siaga TKK-nya hanya
satu jenis seperti ini ya, maksudnya tidak ada jenjang seperti penggalang, penegak dan lainnya. Jadi TKK siaga hanya seperti ini bentuknya. Berikutnya untuk jenis TKK atau tingkatan TKK yang lain yaitu ada purwa. Ini TKK purwa ya. Apabila anggota pramuka telah mengetahui dan menaruh minat atau perhatian pada kecakapan tertentu. Bentuk TKK purwa adalah lingkaran dengan bingkai berwarna merah. Nah, ini untuk TKK yang di atas siaga ya. Kalau siaga tadi hanya satu jenis saja. Untuk penggalang dan seterusnya nanti akan ada 3 jenis. Nah, jenis yang pertama ada yang disebut dengan TKK purwa. Nah, TKK purwa ini bentuknya lingkaran. Kalau untuk penggalang ini bingkainya warnanya merah, kuning untuk penegak, dan coklat untuk pandega. Jadi warnanya sesuai dengan golongan pramuka yang diikuti. Dengan ukuran diameter 2,5 cm dan lebar bingkai 2 mm. Ini diameternya 2,5 cm dan lebar bingkainya nih ya, yang merah ini adalah 2 mm. Oke, sekali lagi ini adalah tingkatan TKK yang pertama untuk golongan penggalang, penegak, pandega. Yang pertama disebut purwa atau TKK yang paling dasar ya. Berikutnya ada tingkatan TKK yang kedua yaitu namanya TKK madya apabila anggota pramuka tersebut telah memperlihatkan perhatian dan kecakapannya dalam salah satu jenis kecakapan. Bentuk TKK madya adalah persegi dengan bingkai berwarna merah untuk penggalang. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Kalau tadi purwa lingkaran, madya bentuknya persegi seperti ini ya. Untuk penggalang berwarna merah bingkainya, untuk penegak berwarna kuning, dan pandega berwarna coklat dengan ukuran panjang setiap sisinya 2 cm, 2,5 cm maksud saya nih ya. Panjang sisinya ini 2,5 semua, dan lebar bingkainya 2 mm sama seperti purwa tadi. Bingkainya ini yang merah ini lebarnya adalah 2 mm. Berikutnya tingkatan TKK yang terakhir atau yang paling tinggi ada utama. Apabila anggota pramuka telah memperlihatkan kemahiran atau keahliannya serta menolong pramuka lainnya sehingga memenuhi syarat-syarat TKK tersebut di tingkat utama. Nah, ini tanggung jawabnya atau ujiannya lebih berat ya, ketika anggota pramuka tersebut bisa membantu pramuka yang lain untuk mendapatkan ini. Bentuk TKK utama adalah segi 5 dengan bingkai berwarna merah. Ini seperti tadi aturannya ya, tapi bentuknya segi 5, bingkainya merah untuk penggalang, kuning untuk penegak, dan coklat untuk pandega dengan ukuran panjang setiap sisi 2,5 cm. Ini 2,5 cm dan lebar bingkai 2 mm. Lebar bingkainya 2 mm. Nah, berikutnya tentang jenis TKK yang lain yaitu ada TKK yang disebut dengan TKK wajib. Jadi TKK itu ada banyak ya. Tapi ada TKK yang disebut TKK wajib, yang wajib dimiliki terlebih dahulu sebelum ke TKK yang tidak wajib. Nah, TKK wajib berdasarkan surat keputusan Kuarnas nomor 47 tahun 1985 dan surat edaran Kuartir Nasional nomor 078200A tanggal 8 Juli 2013. Itu ada 13 TKK wajib yang sebelumnya di aturan sebelumnya TKK wajib itu hanya berjumlah 10 ya. Nah, untuk aturan yang baru TKK wajib ada 13 buah. Nah, untuk yang dulu hanya sampai sini ya, TKK penabung. Nah, ini adalah 3 tambahan TKK wajib, yaitu perilaku hidup sehat dan bersih, imunisasi, dan TKK reproduksi sehat remaja. Untuk 3 TKK ini saya juga belum pernah lihat bentuknya seperti apa atau simbolnya seperti apa ya. Nah, tapi yang paling umum adalah ini 10 TKK ini ya. Ini dulu ada 10 TKK wajib dan sekarang menjadi 13.
Yang pertama ada TKK P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan, TKK pengatur rumah, pengamat, pengaman kampung atau desa, juru kebun, juru masak, gerak jalan, menjahit, berkemah, penabung, perilaku hidup sehat dan bersih, imunisasi, dan yang terakhir reproduksi sehat remaja. Ini adalah 13 TKK wajib yang kalau bisa dimiliki terlebih dahulu ya, sebelum kalian melakukan ujian SKK yang lainnya. Ini kalau bisa ini dipenuhi dulu. Dan berikutnya bidang-bidang TKK atau tanda kecakapan khusus. Jadi setiap TKK itu selain ada tingkatannya juga ada bidangnya. Nah, bidangnya itu biasanya disimbolkan pada warna background TKK itu sendiri ya. Contoh yang pertama, TKK bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan kepribadian dan watak, digambarkan dengan warna dasar kuning. Oke, ini warna dasar TKK-nya ya, baik purwa, madya maupun utama. Jika TKK tersebut merupakan TKK bidang agama dan mental dan seterusnya, ini maka ini warna dasarnya atau backgroundnya adalah kuning. Misal ini TKK khotib ya. Oh ya, untuk bidang agama meliputi ada TKK sholat, khotib, qori, muazin, penabung, pendidikan KB dan lain-lain. Jadi ada banyak TKK bidang agama, cuma ini saya sebutkan beberapa saja untuk contohnya ya. Ini untuk purwa dari TKK khotib, ini madyanya seperti ini, dan ini utamanya. Backgroundnya semuanya berwarna kuning, logonya juga sama. Dan bidang TKK yang kedua disebut bidang patriotisme dan seni budaya, digambarkan dengan warna dasar merah, meliputi TKK ini ya, contoh dari TKK bidang patriotisme dengan background merah. Ada TKK dirijen, penyanyi, pelukis, juru gambar, pengarang, pembaca, pengatur rumah, pengatur ruangan, dan TKK pengatur meja makan. Nah, ini untuk purwanya. Ini untuk TKK pengatur rumah ya, dengan background merah karena ini adalah termasuk bidang patriotisme. Madyanya seperti ini dan utamanya adalah seperti ini. Berikutnya yang ketiga, TKK bidang kesehatan dan ketangkasan, digambarkan dengan warna dasar putih. Nah, untuk bidang kesehatan dan ketangkasan ini backgroundnya atau warna dasarnya adalah putih. Contoh dari TKK di bidang ini antara lain ada TKK gerak jalan, TKK pengamat. Nah, ini adalah contoh dari TKK pengamat ya, gambarnya mata, backgroundnya putih. Ini berarti untuk tingkatan yang siaga. Kok siaga? Maksud saya penggalang ya, karena bingkainya berwarna merah. TKK pengamat, TKK penyelidik, TKK perenang, juru layar, juru selam, pendayung, ski air, pencak silat, posyandu atau keluarga berencana. Ini adalah bidang TKK yang ketiga. Berikutnya bidang TKK yang keempat yaitu bidang keterampilan dan teknik pembangunan, digambarkan dengan warna dasar hijau. Ini ya, masih di golongan siaga ini karena bingkainya warna merah. Nah, kalau keterampilan ini backgroundnya atau warna dasarnya adalah hijau. Contoh dari TKK di bidang ini antara lain ada TKK penjilid buku, juru potret, juru kulit, juru logam, TKK penenun, penangkap ikan, juru kebun, peternak ulat sutra, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh TKK berkemah ya, seperti ini. Berikutnya ini bidang yang terakhir. Jadi TKK itu ada 5 bidang. Bidang yang terakhir adalah bidang sosial, peri kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup, digambarkan dengan warna dasar biru. Nah, contoh dari TKK ini antara lain TKK pemadam kebakaran, pengatur lalu lintas, pengamanan lingkungan, juru bahasa, pertolongan pertama pada kecelakaan, perawatan keluarga, penerima tamu, pendaki gunung, dan lain-lain. Ini contoh TKK pengamanan lingkungan atau kampung ya, pengaman kampung. Ini contoh TKK dari penggalang ya, karena background merah, maksud saya bingkainya merah, dan ini backgroundnya biru karena termasuk dalam bidang sosial
peri kemanusiaan, dan seterusnya. Nah, itu adalah bidang-bidang dari TKK. Dan berikutnya tentang ketentuan SKK dan TKK. Ketentuan yang pertama, hanya TKK yang ditetapkan oleh Kuartir Nasional yang boleh dipakai. Jadi kita hanya bisa mengenakan TKK yang sudah ditetapkan oleh Kuarnas ya. Kita tidak boleh mengarang sendiri karena TKK itu sudah ada ketetapannya dari Kuarnas. Berikutnya, yang berhak memberi TKK adalah pembina atau pembantu pembina yang langsung membinanya, atau seseorang yang dianggap ahli dalam bidang tertentu. Nah, ini adalah orang-orang yang berhak memberi TKK ya, dan ini juga orang-orang yang bisa menguji TKK, menguji SKK kalian ya. Kalau kalian mau melakukan ujian SKK, maka ya minta diuji oleh pembina, pembantu pembina, atau orang yang ahli di bidang tertentu sesuai dengan TKK yang ingin kalian uji. Berikutnya, ada seorang pramuka hanya dibenarkan mengenakan TKK setelah yang bersangkutan menyelesaikan SKK dan mencapai tingkat SKU mula bagi siaga, ramu bagi penggalang, bantara bagi penegak, dan sudah dilantik sebagai pramuka pandega bagi pandega. Nah, syarat SKK, syarat yang lain untuk mendapatkan SKK ya, kalian harus sudah melaksanakan ujian SKU. Bagi kalau penggalang berarti kalian sudah melaksanakan ujian SKU ramu ya, dan sudah dilantik ya jadi penggalang ramu, baru kalian boleh atau berhak untuk melakukan ujian SKK. Ketentuan berikutnya, seorang pramuka tidak diperbolehkan memakai TKK untuk golongan peserta didik di bawahnya. Misalnya, penggalang memakai TKK siaga, penegak memakai TKK penggalang. Ini kadang masih sering terjadi ya, ketika ada kegiatan di Warcap, ada penggalang yang masih menggunakan TKK siaga atau sebaliknya ya. Jadi TKK harus digunakan sesuai dengan golongannya, kecuali pramuka pandega yang boleh memakai TKK tingkat penegak. Oh, ini ternyata ada pengecualian bahwa pramuka pandega ini atau pramuka dewasa ya boleh memakai TKK tingkat penegak. Ketentuan berikutnya, TKK yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh dikenakan lagi setelah meraih TKK sejenis yang tingkatannya lebih tinggi. Semisal setelah mendapatkan TKK menabung tingkat madya, maka TKK menabung tingkat purwa harus dilepas. Oke, jadi ketika kalian sudah mendapatkan TKK yang dengan tingkatan yang lebih tinggi, misalnya kalian punya TKK menabung tingkat purwa ini, kemudian kalian ujian lagi TKK menabung tingkat madya. Nah, ketika kalian sudah lulus dan mendapatkan TKK madya, maka TKK purwa yang mungkin sudah dipasang di seragam pramuka kalian bisa dilepas ya. Dan berikutnya ketentuan SKK yang lain, yaitu TKK yang dikenakan pada seragam pramuka maksimal 5 buah dan diletakkan di lengan kanan bawah atau sekeliling badge lokasi Kuarda, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Dan sedikit tambahan, jika kalian memiliki lebih dari 5 TKK, maka kelebihan TKK tersebut bisa dipasang pada tetampan atau istilahnya selempang yang sering kita pakai ya, selempang yang dikenakan dari pundak kanan ke pinggang kiri ya. Itu bisa diisi dengan 10 TKK di bagian belakang, bagian depan ya. Kemudian mungkin jika kalian memiliki lebih banyak TKK lagi, maka kalian bisa memasangnya di selempang yang kedua. Berarti nanti selempangnya dipasangkan silang kiri dan kanan. Oke, kita kembali ke ketentuan yang ke-7. TKK tidak berlaku untuk pembina andalan, anggota MABI, dan pramuka dewasa lainnya. Ini ya, untuk yang para pembinanya nggak boleh mengenakan TKK karena sudah termasuk pramuka dewasa. Dan demikianlah penjelasan singkat mengenai SKK dan TKK.
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan materi ini, dan jika ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah atau bisa kirim email di sini ya. Dan saya kira itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.